Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ensa, kembali lagi di podcast kesayangan Semansa. Nah, gimana nih kabar Sobat Ensa? Semoga selalu sehat terus ya. Jadi pada episode kali ini kita itu kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seru sekali ya kayaknya. Siapa ya kira-kira? Kira-kira siapa ya? Kita pikir-pikir. Nanti bakal di thumbnail juga dong. Ya. Oh ya, sebelum itu kita perkenalan dulu dong. Jadi kita berdua di sini sebagai host. Saya Diazizai dari kelas 11C. Saya Muhammad Faisal dari kelas 11G. Mari kita sambut Ini dia bintang tamunya. spesial kita. Tepuk tangan dong. Nah, kita mungkin bisa kenal dulu dari abang-abang yang sebelah kanan kita nih ya. Kita ya. Cakep-cakep abang-abang. Oke teman-teman, Sobat Ensa sekalian, perkenalkan nama saya Wiratama Bayu Tirta Sastra Negara dan rekan saya Dwiki Ahmad Fauzan dan kami merupakan pasangan calon. Iya. Ya. Nah, di seberang kita nggak kalah cantik nih. Ya ampun. Dari mana ya? Cantik-cantik nih. Paslon berapa ya? Oke, jadi kita ini dari Paslon 2 dengan saya Andi Nur Insan Aziza dan partner saya Rahmania Hanif. Jadi kegiatan Ketua Angkatan Semansa 40 ini tuh merupakan salah satu bagian proyek P5 kita yang mana bertemakan suara demokrasi. Pasti kalian bingung nih, kok ada paslon-paslon ya di sini? Buat apa tuh? ya? Buat apa ya? Jadi kita di sini itu mengangkat tema tentang Ketua Angkatan Semansa 40. Nah, ini juga program ini termasuk dari program P5 kelas 11 yang bertemakan suara demokrasi. Jadi di tengah-tengah kita udah hadir dari paslon 1 dan 2. Paslon 2. Nah, sebelum itu kita tanya dulu. Gimana kabarnya? Baik. Kesibukannya apa? Sibuk kerjain tugas ya. Belajar ya sebagai Eskul. Oh, ekskul juga. Ekskul. Oke. Iya dong. Nah, jadi kok di sini ada paslon-paslon, kira-kira kenapa tuh ya, Dok? Nah, jadi podcast kita pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang Ketua Angkatan Semansa 40. Dan juga podcast kita pada kesempatan kali ini kita akan membawa program yang ada di P5 kita sendiri. Jadi yang ini tuh bertemakan apa ya? berhubungan dengan Ya. project P5 kita yang bertemakan suara demokrasi. Nah, jadi teman-teman pasti ada dong motivasi kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua angkatan. Mungkin kita bisa ngobrol dari sebelah kanan kita sendiri ya. Oke. Alasannya apa tuh? Alasannya apa sih? Kenapa mau mencalonkan diri sebagai ketua angkatan? Motivasinya apa? Yang pertama, alhamdulillah kami terpilih sebagai kandidat-kandidat di kelas kami yang menjadikan kami sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua angkatan semasa yang ke-40 yang pastinya walaupun begitu kami tetap siap menjalankan amanah dikarenakan mengemban amanah adalah suatu tugas yang tidak mudah dan juga mengemban amanah adalah suatu tugas yang mulia bagi setiap angkatan di sekolah. Itu motivasi kami. Keren banget. Kalau untuk Dwiki sendiri apa sih motivasinya? Mau mencalonkan diri sebagai ketua angkatan? Saya menyalonkan sebagai wakil juga sebenarnya saat diajak oleh Bayu tuh karena saya ingin bantu Bayu gitu. Sama dukungan dari teman-teman juga di kelas. Kadang nanyain gimana Dwiki udah siap nggak gitu ya. Jadi udah ditanya sama teman-teman ya? Ya kadang Untuk ditanya-tanya mencalonkan gitu. diri sebagai Iya. ketua angkatan. Saat kemarin dipilih jadinya ya saya termotivasi lah untuk ikut gitu bantu Bayu gitu. Kalau dari paslon 2 gimana tuh? Motivasinya. Alasannya kenapa? Kok bisa nih mau mencalonkan diri sebagai ketua angkatan dan wakil ketua angkatan? Oke, jadi kita nih pingin banget angkatan 40 ini kan spesial banget ya angka 40 ya. Iya. Iya. Jadi kita mau ini angkatan kita nih kompak, terus seru, terus juga solid gitu ya. Jadi supaya angkatan 40 ini banyak menulis momen-momen buat di Semansa ini. Wow, keren banget. Nah, kalau dari Rara sendiri apa sih motivasinya? Kalau motivasi saya yang pertama itu karena awalnya dipercayai sama fasilitator di kelas saya. Terus ya seperti yang dikatakan Insan sebelumnya, kita ingin membantu, mendorong para siswa di angkatan kita untuk mencetak prestasi dan lebih maju dari sebelumnya. Nah,
tadi katanya ingin memajukan angkatan-angkatan kita ingin Jadi intinya tuh kalian kan pengen memajukan angkatan 40 ini. Untuk mendukung itu, kalian ngajuin visi misi apa aja nih? Dari paslon 1 gimana? Oke. Revisi dulu ya. Ya, visi Ya. dulu. Dari visi misi dan misi kami dari pasangan calon pertama, yakni visi kami ialah menjadi suri tauladan utama bagi semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Bontang, serta menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bontang berperilaku atau bertikah laku sesuai dengan norma, tata cara, atau peraturan yang sudah berlaku di SMA Negeri 1 Bontang. Untuk misi, kami memiliki beberapa misi, yakni menciptakan lingkungan yang nyaman. Contohnya mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan ruang kelas, menjaga kebersihan area sekolah. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contohnya menginisiasi kegiatan sosial kecil seperti penggalangan dana atau kerja bakti di area lingkungan masyarakat sekitar atau dalam lingkungan SMA Negeri 1 Bontang. Ketiga, teman-teman sekalian, pastinya tidak merendahkan harkat martabat sama warga SMA Negeri 1 Bontang maupun dengan masyarakat yang ada di luar. Lalu yang terakhir, kami memiliki misi yakni mendengarkan aspirasi bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bontang, membuka forum diskusi rutin untuk mendengar dan merespon semua masukan dari teman-teman SMA Negeri 1 Bontang. wah keren Keren. keren banget ya visi dan misi Keren, dari keren, paslon keren. 1. Mungkin visi kita harus mendengarkan ya Dari visi misi paslon dari dua. paslon 2. Oke, jadi visi ini tuh berhubungan juga nih sama motivasi yang tadi udah saya sebutkan. Jadi visi dari paslon 2 ini mewujudkan angkatan yang harmonis, berprestasi, aktif, dan juga tentunya solid dalam mencapai tujuan bersama. Adapun juga misi-misi kita ya. Iya, misi kita itu kayak membantu dan saling mendorong sesuatu kegiatan yang ingin dilakukan oleh siswa-siswa di angkatan kita. Terus tuh kita bisa menjadi jembatan untuk dari jembatan antara para murid-murid di sekolah dan pihak sekolah untuk menuju prestasi yang diinginkan. Nah, mungkin itu sih inti dari misi kita. Wah keren gak kalah keren ya dari visi misi paslon 1. Tapi Dari perspektif kalian nih, perannya ketua angkatan tuh apa sih di lingkungan sekolah atau di terutama di teman-teman? kelas nih, di Ya, kelas. di Apa kelas sih ini. perannya? Perannya. Menurut kalian ya, perspektif kalian tuh ketua angkatan tuh Jadi kita sebagai ketua angkatan tuh harus bisa mendengarkan inspirasi teman kita di kelas ataupun teman-teman angkatan kita. Jadi kita juga harus mendengarkan berbagai pendapat dan juga kita harus mencari solusi bersama-sama. Seperti itu. Nah kalau dari paslon 1 Nah, apa sih yang pastinya kami menjadi panutan utama bagi teman-teman semuanya. Jadi kami biasa harus berbuat disiplin, bertanggung jawab, dan juga berani dalam menghadapi masalah. Nah, lalu yang kedua adalah kami harus meningkatkan adab dan etika. Nah, kalau dari perspektif kalian sendiri nih, peran ketua angkatan itu apa sih? Oke, jadi kita ini sebagai ketua angkatan tuh ya harus bisa mendengarkan berbagai pendapat dari teman-teman sekolah, dari teman-teman kelas, dari teman-teman angkatan juga. Dan juga tentunya ini kita sebagai ketua angkatan itu kan jembatan ya antara angkatan kita dengan pihak sekolah. Oh, keren. Nah kalau untuk dari paslon paslon 1 sendiri Nah, oke, untuk menurut saya pastinya kami menjadi panutan tauladan utama bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Bontang agar berperilaku bertanggung jawab, berani dalam menghadapi suatu permasalahan, dan juga menjadi siswa-siswi yang memiliki adab dan akhlakul karimah. Lalu berikutnya adalah kami adalah salah satu kunci untuk menjadi motivasi bagi teman-teman SMA Negeri 1 Bontang. jadi menjadi panutan ya sebagai ketua angkatan itu di angkatan sendiri dan di kelas sendiri juga, dan harus mendengarkan aspirasi dari teman-teman di kelas sendiri. Iya, Nggak benar. cuma teman kelas sendiri, teman-teman satu angkatan kalau ingin beraspirasi
bisa Dipersilakan lewat ya. kalian Iya. ya. Diterima. Iya. Nah, pastinya kalian menjadi ketua angkatan itu nggak selamanya enak ya. Pasti ada masalah-masalah yang dihadapin. Eh, apa sih tantangan terbesar yang kalian prediksi akan dihadapi sebagai ketua angkatan? Dan bagaimana caranya kalian untuk menghadapi itu? Jadi kalau udah ada pikiran nggak nanti kita jadi ketua angkatan kira-kira ada masalah apa ya? Terus Iya, cara kan menghadapi nggak seperti semua apa? orang tuh bakal ngedengerin ketua angkatan gitu ya. Iya, Mungkin pastinya. ada 1-2 orang tuh yang agak bebal gitu. Ngeyel ya? Ngeyel gitu. Jadi menurut kalian gimana sih cara ngadepin yang kayak gitu loh, masalah-masalah kayak gitu? Oke, jadi tentunya kan kita ini harus mendengarkan semua pendapat orang ya. Kita nggak boleh cuman ngedengerin dari salah satu pihak. Jadi kita harus ngedengerin tuh dari benar-benar dari dua-duanya. Lalu kita tuh setelah mendengarkan dari pihak satu dan juga pihak dua, kita mencari solusi atau kita mencari jalan tengah nih. Gimana caranya supaya pihak satu dan juga pihak dua ini sama-sama nyaman dengan keputusan yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Kalau dari paslon satu sendiri, Untuk solusi bagi kami jika menghadapi suatu masalah, masalah yang saya prediksi untuk pertama kali ialah sulitnya membagi waktu antara dengan kegiatan angkatan dengan kegiatan yang lain. Lalu yang berikutnya adalah menurut pengalaman saya adalah tenaga dan juga pikiran. Dikarenakan terdapat beberapa kelemahan dari kami, yakni sulitnya mengatur jadwal terkadang dan juga mengatur bagaimana kita bisa tampil di angkatan dalam keadaan fit dan juga sepenuhnya baik gitu. Itu permasalahan. jadi harus bisa membagi waktu gitu ya. Iya, apalagi kita ini kan anak pelajar yang aktif ya. Iya. Jadi Betul, betul. Banyak tugas-tugas juga ya. Aduh. Dan Banyak kayaknya kegiatan ekskul lain. juga ada. Eskul, kegiatan-kegiatan sekolah iya, lain. kegiatan Iya. di luar juga Di pasti luar ada. juga banyak. Nah, tentunya kalian jadi ketua angkatan pasti ada nih program-program unggulan kalian. Apa sih program utama kalian yang ingin kalian realisasikan untuk kemajuan angkatan kita sendiri? Mungkin dari paslon pertama. Yuji, silakan. Jadi salah satu program utama yang kami ingin realisasikan yaitu tidak adanya perendahan harkat dan martabat warga-warga sekolah di SMA ini. Iya. Pastinya tidak hanya siswa, tapi pastinya guru dan juga staf-staf sekolah yang lain gitu. Itu salah satu. Jadi harus sama semua gitu ya. Iya. Nggak ada yang membeda-bedakan. Nah, selanjutnya dari paslon 2. Kalau program utama kita berdua itu belajar bareng. Jadi di mana kayak setiap kelas 11 nih kan pasti mapelnya tuh tiap kelas beda-beda nih ya. Iya. Jadi kita punya program utama yaitu belajar bareng ketika sepulang sekolah. Kita itu bisa belajar di perpustakaan di mana kita bisa menanyakan pelajaran-pelajaran yang sulit ke teman-teman kelas yang beda mapel nih. Jadi kita bisa lebih saling akrab dan saling solid antara kelas-kelas yang berbeda. Jadi angkatannya tetap kompak satu sama lain gitu sih. Sharing ya. Ya, sharing session lah. Nah, pastinya dari kedua angkatan ini nggak kalah keren ya program utamanya. Kalau tadi paslon 1 katanya program utamanya adalah apa ya? Apa tadi? Yang Tidak menjaga Tidak adanya merendah- perendahan. Iya, tidak ada iya. perendahan. Dari paslon 2 sendiri tadi ingin ada belajar bareng. Belajar sharing session ya tadi Iya, katanya ya. Belajar bareng semua sekolah. Iya. Keren-keren sih. Programnya keren-keren banget. Nah, selanjutnya bagaimana kalian akan mendekati masalah atau perbedaan pendapat di antara teman-teman? Pastinya kan semua orang nggak satu Nggak pemikiran ya. iya. Pasti Pastinya mereka ada pemikiran pemikiran yang beda sendiri. beda. Iya. yang satu ngomong ini, yang satunya Iya. lain ngomongnya. Jadi Nah, kalau kayak gitu kalian menyikapi hal itu seperti apa sih? Oke, jadi kita nih sebagai ketua angkatan nih nantinya kalau terpilih, kita itu nggak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak, apalagi karena dia nih teman kita, ayo udah kita dengerin dia aja, kita nggak ngedengerin dari pihak yang lain. Nah Jadi itu tuh, semuanya gitu ya. ya apalagi kan kita sebagai ketua angkatan, kita ini jembatan ya antara angkatan kita dengan pihak sekolah kan. Jadi kita ini harus benar-benar netral. Jadi kalau kita ini mendengarkan dari pihak satu dan juga kita mendengarkan dari pihak dua. Nah setelah itu kita rembuk nih, kita mencari solusinya, mencari
jalan tengahnya supaya pihak satu sama pihak dua ini sama-sama nyaman, sama-sama senang sesuai dengan keputusan yang nantinya akan disepakati seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian terpilih nih, pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang kalian tuh perlu untuk apa namanya? Terhubung sama pihak sekolah. Ya. Nah, istilahnya kayak kolaborasi lah gitu. Ya. Nah, itu cara kalian buat kolaborasi antara guru dan pihak sekolah dengan kegiatan angkatan tuh kira-kira gimana ya? Tentu. Boleh dari single kita gantian ya. Gantian. Untuk kami, cara melaksanakan kegiatan-kegiatan besar yang sudah kami rancang, yang pertama adalah pastinya persetujuan dan juga perizinan dari pihak sekolah maupun guru yang menanggung jawabi kami. Lalu yang berikutnya adalah mencari cara dengan beberapa mentor di luar, ya bisa digunakan dari ekskul ataupun organisasi lainnya. Nah, disinilah fungsi-fungsi dari ekskul dan juga organisasi lainnya itu bakal terpakai di sini. Karena kita membutuhkan orang-orang yang berpengalaman bagaimana caranya kita menghadapi atau melakukan kegiatan yang ingin kita laksanakan ke depannya. Jadi orang yang berpengalaman di sini tuh sangat dibutuhkan dalam hal ini. Nah, kalau dari paslon 2 sendiri gimana cara? Nah, kalau kita Berkolaborasi. Ya, Iya. berkolaborasi. kita tuh harus jadi jembatan antara pihak sekolah dan pihak murid agar kolaborasi yang diinginkan tuh terjadi dengan baik. Kayak misal murid nih inginnya apa, tapi harus ada persetujuan kan dari pihak sekolah. Nah, jadi kita berdua tuh harus jadi jembatan agar kegiatan itu terrealisasikan dengan baik. Tadi kayaknya kita kelewatan ya nanya paslon 1. Gimana sih kalian mendekati masalah atau perbedaan pendapat di antara teman-teman? Kalau tadi dari paslon 2 katanya Kalau mau ada Merembukan. perembukan Perembukannya, antara satu suara yang berbeda dengan satu lagi pendapat yang lain gitu. Nah, kalau dari paslon 1 sendiri gimana secara menyikapinya? Oke, jadi masih menyambung kepada salah satu misi dari kami, yaitu membuka forum diskusi rutin untuk mendengar dan merespon masukan dari teman-teman seangkatan. Nah, diskusi rutin ini bisa digunakan untuk mengeluarkan pendapat-pendapat dari beberapa pihak, tidak hanya 1, 2, 3, malah mungkin lebih. Jadi semua pendapat bisa dikeluarkan dan bisa mencapai sebuah kesepakatan di situ. Jadi menggunakan salah satu misi dari kami yaitu membuka forum diskusi rutin. Terima kasih. Nah, pastinya ada dong harapan kalian untuk menjadi ketua angkatan ini. Apa sih satu hal yang kalian harapin dari teman-teman akan ingat dari kepemimpinan Anda? Kayak pastinya harus ada kayak, oh angkatan 40 ini ketuanya ini Gimana ya? Iya. Dia tuh ketua angkatan yang 40 ini keren banget. keren banget, visi misinya bagus banget, Program-programnya juga program kerjanya juga bagus bagus banget. Jadi apa sih yang kalian pengen Tonjolin ya kayak dari kalian karakter tuh kalian sudah- sendiri nih. supaya kalian tuh lebih diingat gitu. Nah. Karena kita kan nanti setelah lulus pasti kalian tuh tetap bakal diingat Iya, karena iya. kalian tuh ketua angkatan kita. Nah. Karena kita juga angkatan 40 kita guys. angkatan 40 guys. Oke, jadi kalau dari kita berdua ini ya, kita nih berharap teman-teman, adik-adik semua ataupun pihak sekolah nih ya, mengingat kita nih sebagai ketua angkatan dan juga wakil angkatan yang peduli, selalu siap mendukung kegiatan akademik maupun non akademik, dan juga tentunya kita nih mau bekerja sama demi kebaikan angkatan kita, demi kejayaan angkatan kita dong. Mulai dari pasal 1 gimana nih? Kalau menurut saya cukup singkat saja. Singkat saja. Singkat saja. Kembali sebagai orang yang berprestasi atau berpulang sebagai orang yang melegenda. Wah. Keren banget. Coba ulang lagi dong. Apa tadi? Apa tadi? Kembali sebagai orang yang berprestasi atau berpulang sebagai orang yang melegenda. Wah. Dua-duanya nggak kalah keren, nggak cuma satu aja, kedua paslonnya keren banget. Pasti kalian bingung nih mau pilih Iya, yang mana. pilih yang mana kira-kira? Yang mana ya? Tapi kita belum menentuin ya tanggalnya untuk pemilihannya kapan. Apa sudah ada? Kalau nggak salah itu tanggal 21. 21 21 apa
19 ya? 19 19. November. Oh, 19 November. Bentar lagi dong. Iya, bentar lagi nih. Bentar lagi. Minggu depan ya kita udah bisa memilih calon Calon ketua ketua angkatan 40. Pasti sobat Esa di rumah pingin denger dong apa ya? Nanti dikat aja. Nanti dikat. Nanti dikat ya, maaf ya. Apa? Kamu ngomong kan? Oh, pingin denger sobat Esa tuh nggak pingin denger dari 3 ke 4 apa? Pasangan 3 dan 4. Ya, pasangan lainnya. Memang kan tahu ada pasangan lainnya, nggak tahu kan? Aja. By the way, anyway, Baswe, Waduh. ternyata Apa nih dia? pasangan calon ketua angkatan 40 tuh nggak cuma 2 loh. Ada berapa sih? Ada 4 Ada guys. 4. Nah, Ada kita tahu 4. nggak ada Oh, baru ada ada 4 2 ya? paslon ya. Nah, nanti ada 2 lagi tapi kalian harus stay tune terus. Kalian penasaran nggak sih 2 pasangan lainnya tuh siapa sih? Kira-kira Penasaran ya? penasaran banget dong pastinya. Pasti sobat Esa di rumah udah nebak-nebak siapa ya? 2 paslon lagi selain mereka. Nah, teman-teman itu tadi perbincangan kita tentang ketua angkatan dari paslon 1 dan paslon 2. Udah keren-keren banget. Teman-teman jangan lupa milih di tanggal 19 November untuk pemilihan ketua angkatan Semansa 40. Nah, sebelum kita tutup, kita ada jargon nih, teman-teman. Wah, apa tuh jargonnya? Spill dong bang, spill. Kalau kita bilang podcast masa, jawabnya itu study now, be proud later. Study now, Oke, oke. be proud later. Siap. Oke. Kita coba ya. Oke. Podcast Mansa, study now, be proud later. Kita udah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya Terima kasih. yang udah mau diajak ngobrol-ngobrol bareng di podcast Iya, Mansa betul. dari paslon 1 dan paslon 2. Tentunya visi misinya keren-keren banget. Semoga kalian bisa terpilih ya jadi Amin. ketua angkatan. Amin. Terima kasih Ridho ya. Nah, itu tadi perbincangan kita tentang ketua angkatan Semansa 40. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.